Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Farhan, salah satu mahasiswa Gip Siliwangi dari Fakultas Bahasa, itu Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa dari mata kuliah Teori Belajar Bahasa. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian bahasa. Di sini ada pengertian bahasa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wardau 1971, bahasa adalah sebuah simbol bunyi yang arbiter digunakan untuk komunikasi manusia. Ada juga menurut Webster New Collegiate Dictionary tahun 1981, bahasa adalah sebuah alat untuk mengkomunikasikan gagasan atau perasaan secara sistematis melalui penggunaan tanda, suara, gerak, atau tanda-tanda yang disepakati yang memiliki makna yang dipahami. Ada juga menurut Kenjono ed. tahun 1984, yaitu bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota sosial untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Ada juga menurut Haliday dan Hasan 1991, bahasa adalah salah satu dari sejumlah sistem makna yang secara bersama-sama membentuk budaya manusia. Dapat disimpulkan dari keseluruhannya bahwasanya bahasa itu bisa disebutkan sebagai sistem tentunya yang memiliki keteraturan, seperti halnya sistematis dan sistemis. Dan juga bahasa bersifat arbiter, atau arbiter bisa diartikan mana suka. Jadi arbiter itu biasanya sesuai dengan apa yang disepakati oleh lingkungan tersebut. Yang kedua, yaitu karakteristik bahasa. Di sini karakteristik bahasa, yang pertama itu bahasa adalah sebuah sistem. Yang kedua, bahasa juga bersifat arbiter dan konvensional. Yang ketiga, bersifat produktif. Yang selanjutnya, bahasa juga adalah bunyi. Yang selanjutnya ada bermakna. Bahasa itu unik, memiliki fungsi dan variasi, bersifat universal, dinamis, dan manusiawi. Yang pertama di sini ada bahasa adalah sebuah sistem. Sebagaimana bahasa terdiri dari sejumlah unsur yang saling terkait dan tertata secara teratur. Yang kedua, bahasa itu bersifat arbiter dan konvensional. Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwasanya bahasa itu mana suka. Akan tetapi mana suka di sini yang dipergunakan dan disepakati oleh wilayah tertentu atau oleh sekelompok sosial tertentu. Yang ketiga yaitu bersifat produktif. Bisa dikatakan bersifat produktif sebab fonem dan pola dasar kalimat dalam bahasa Indonesia begitu terbatas. Justru dari keterbatasan itu dapat dihasilkan satuan bahasa dalam jumlah yang tak terbatas. Yang selanjutnya itu adalah bahasa sebagai bunyi. Dalam artian bahasa disimbolkan atau dilambangkan sebagai bunyi, yaitu yang keluar bukan dari alat ucap manusia. Sepertinya bunyi-bunyi yang telah disepakati oleh daerah tertentu, seperti suara kentungan misalnya. Ketika ada 2 kali kentungan dipukul, itu mungkin menyimbolkan atau ada kebakaran atau ada apa. Nah, berarti itu adalah bunyi yang memiliki sebuah makna. Yang selanjutnya itu adalah bahasa itu bermakna. Tentu saja bahasa itu harus memiliki makna, karena pada dasarnya bahasa itu adalah sebagai alat komunikasi.
ketika bahasa tidak memiliki makna, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik? Berarti potensi makna dalam bahasa itu sangat penting. Yang selanjutnya itu adalah bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas seperti yang dimiliki orang lain. Contohnya pada daerah Jawa dan daerah Aceh misalnya, mereka mempunyai ciri khas masing-masing dalam berbahasa ya, dalam dialeknya, dalam tentunya dialek seseorang pun pasti berbeda. Nah, itu adalah memiliki ciri khasnya masing-masing. Yang selanjutnya memiliki fungsi dan variasi. Nah, fungsinya tersendiri yaitu tadi dikatakan oleh saya bahwasanya bahasa itu berfungsi untuk alat komunikasi, dan variasinya yaitu tadi dikatakan bahwa dalam suatu daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, itu adalah bisa dikatakan variasi. Misalkan di daerah Indonesia itu berbagai macam bahasa kan ya, dari Sabang sampai Merauke itu berbeda-beda. Contohnya ya, di daerah saya pun dialek antar perseorangan itu berbeda-beda, terutama kalau ada anak rantau pasti itu dialeknya berbeda. Nah, itu mungkin variasi dari dialek seseorang. Yang selanjutnya bersifat universal, artinya dari ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa di dunia. Nah, yang bersifat universal di sini mungkin bersifat umum, semua orang berhak tahu, bukan berhak tahu, mungkin semua orang tahu dengan makna-maknanya. Seperti ya contohnya bisa dikatakan kalau Saranghaeyo. Nah, kalau Saranghaeyo kan itu pasti semua di manusia lah di dunia tahu artinya Saranghaeyo itu apa, I love you. Nah, itu adalah bahasa yang bersifat universal. Yang selanjutnya bahasa itu bersifat dinamis. Dikatakan bersifat dinamis kenapa? Karena bahasa itu pasti berubah-ubah dari dulu sampai saat ini. Mungkin di KBBI mengalami sebuah perubahan ya, seperti penambahan. Kalau dulu mungkin tidak ada istilah lebay, kalau sekarang kan ada lebay. Nah, itu berarti bersifat dinamis ya. Yang terakhir adalah manusiawi, dalam artian bahasa itu hanya milik manusia dan digunakan oleh manusia. Ya, mungkin saja ada manusia yang berkomunikasi dengan hewan, misalkan dia dalam acara sirkus ya, tetapi tetap saja yang sering menggunakan bahasa itu adalah manusia, jadi bersifat manusia. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, fungsi bahasa. Fungsi bahasa, secara umum bahasa memiliki fungsi personal dan sosial. Fungsi personal mengacu pada peranan bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan. Adapun fungsi sosial mengacu pada peran bahasa sebagai alat komunikasi dan berinteraksi antar individu atau kelompok. Nah, yang pertama di sini bahasa memiliki fungsi personal, biasanya pengungkapan sebuah pikiran melalui karya tulisan seseorang ya, bisa dalam puisi, mungkin dalam karya sastra lainnya lah, dengan pengungkapan sendirinya ya, dengan pengungkapan dari diri sendirinya. Seperti kita kalau update status, mungkin itu adalah bahasa sebagai memiliki fungsi personal. Yang keduanya yaitu bahasa berfungsi memiliki fungsi sosial. Nah, ini mungkin untuk berinteraksi antara individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok, atau juga kelompok dengan kelompok. Lanjut ke materi yang berikutnya yaitu ragam bahasa. Nah, mungkin di sini dari yang pertama itu ragam bahasa dari segi pemakai atau penuturnya. Nah, di sini biasanya yang pertama berasal dari daerah asal si penutur itu. Yang kedua dari kelompoknya, dari kelompok sosialnya mungkin. Dan yang ketiga itu dari sikap bahasanya. Nah, yang kedua, ragam bahasa itu dilihat dari sudut pemakaian bahasa. Nah,
biasanya ini timbul dari bidang atau pokok persoalan yang sedang dibicarakan. Yang kedua juga ada sarana atau media yang dipakainya. Yang ketiga situasi atau kondisi pemakaian bahasa. Nah, yang kedua dari sudut pemakaian ini mungkin ketika kita berpidato, kita harus menggunakan bahasa seperti apa. Ketika kita mengobrol dengan rekan atau ketika kita mengobrol dengan atasan, itu bahasanya kita harus menggunakan yang seperti apa. Yang selanjutnya yaitu adalah ragam bahasa dari segi kelompok sosial. Yang pertama kedudukan pemakai bahasa. Nah, mungkin kedudukan di sini ketika kalangan menengah, kalangan bawah itu bahasanya seperti apa. Ketika kalangan bawah berbicara dengan kalangan atas itu seperti apa. Mungkin ada tata cara dan tata tertib penggunaan bahasa. Yang kedua jenis pekerjaan. Mungkin jenis pekerjaan juga bisa membedakan keberagaman bahasa. Yang ketiga pendidikan. Mungkin di dalam pendidikan kita harus berbahasakan ketika mengajar itu harus formal ya. Selanjutnya dalam memahami masalah ragam bahasa, yaitu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, batas antar ragam itu di dalam kenyataannya berbahasa tidaklah tidak tegas dan tidak jelas ya. Yang kedua, dalam suatu peristiwa bahasa hampir tidak pernah seorang pemakai bahasa hanya menggunakan satu ragam bahasa. Jadi pasti ada basic bawaan dari daerah asalnya mungkin. Jadi bahasanya itu campuran. Yang ketiga, tidak ada satu ragam pun yang lebih baik atau lebih buruk. Intinya semua ragam bahasa itu baik. Yang selanjutnya yaitu hakikat pembelajaran. Nah, tadi kita hakikat bahasa ya, sekarang hakikat pembelajaran bahasa. Di dalam hakikat pembelajaran bahasa di sini ada yang pertama konsep belajar, yang kedua belajar bahasa. Konsep belajar ya. Belajar adalah sebuah proses penambahan bagian demi bagian informasi baru terhadap apa yang telah mereka ketahui dan kuasai sebelumnya. Pengetahuan dibangun siswa melalui keterlibatan mereka secara aktif dalam belajar atau apa yang dikenal dengan istilah John Dewey, belajar sambil berbuat atau juga learning by doing. Jadi keberhasilan pembelajaran itu tidak terletak pada apa yang bukan pada seberapa banyak materi yang disampaikan oleh guru, tapi seberapa bisa siswa mengaplikasikan apa yang telah disampaikan. Yang kedua adalah belajar bahasa. Anak-anak itu belajar dan menguasai bahasa tanpa disadari dan tanpa beban. Apalagi diajari secara khusus. Mereka belajar bahasa juga harus melalui pola ya. Polanya itu yang pertama semua komponen, sistem dan keterampilan bahasa dipelajari secara terpadu. Yang kedua, belajar bahasa dilakukan secara alami dan langsung dalam konteks yang otentik. Yang ketiga, belajar bahasa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, belajar bahasa dilakukan melalui strategi uji coba. Materi yang selanjutnya yaitu adalah pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa di sini ada 3. Yang pertama, belajar bahasa. Yang kedua, belajar melalui bahasa. Yang ketiga, belajar tentang bahasa. Yang pertama itu belajar bahasa. Kemampuan ini melibatkan 2 hal. Yang pertama itu kemampuan menyampaikan pesan baik secara lisan atau berbicara ataupun tertulis ya melalui tulisan. Yang kedua yaitu kemampuan memahami, menafsirkan dan menerima pesan baik disampaikan secara lisan atau menyimak ataupun juga maupun dari tulisannya dengan melalui kegiatan membaca.
Yang kedua, belajar melalui bahasa. Seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang terakhir adalah belajar tentang bahasa. Nah, seseorang mempelajari bahasa untuk mengetahui segala hal yang terdapat pada suatu bahasa, seperti mempelajari sejarah, sistem bahasa, kaidah bahasa, dan produk bahasa seperti sastra. Yang terakhir adalah kesimpulan dari hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa. Hakikat bahasa mungkin tadi ada pengertian bahasa. Bahasa itu merupakan alat komunikasi atau lambang yang bersifat arbiter. Ada juga karakteristik bahasa, ya tadi ada bahasa sebagai sistem bersifat arbiter dan konvensional, bersifat produktif. Bahasa juga adalah simbol bunyi, bahasa juga adalah bunyi. Terus juga bahasa juga memiliki makna, terus memiliki fungsi dan variasi, bersifat universal, bersifat dinamis, dan bersifat manusiawi. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa fungsi bahasa, ya, fungsi personal dan fungsi sosial. Ada juga ragam bahasa dari segi pemakai atau penutur, dari sudut pemakai, dan juga dari kelompok sosial. Yang selanjutnya itu adalah hakikat belajar bahasa. Nah, dari hakikat belajar bahasa ada dua, yaitu konsep belajar dan belajar bahasa. Yang selanjutnya, yang terakhir, pembelajaran bahasa. Ya, itu ada tiga. Yang pertama belajar bahasa, yang kedua belajar melalui bahasa, dan yang terakhir adalah belajar tentang bahasa. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share.